hanya karena istrinya sangat cantik. Dan sang suami selalu curiga bahwa dia berselingkuh di belakang. Paul memanfaatkan waktu mandi Nelly. Periksa tas istri untuk melihat apakah dia punya rahasia. Bahkan setiap kali melihat istri berdandan, Paul segera pergi untuk melihat siapa yang dikunjungi istrinya. Sebenarnya, tidak bisa menyalahkan Paul sepenuhnya untuk ini. Nelly memiliki tubuh yang sangat seksi. Tapi dia sering keluar untuk bermain dengan teman lawan jenis dan setiap kali Paul bertanya dengan siapa, Nelly baru saja menjawab bahwa teman, dan teman lagi. Akhirnya, Paul tidak tahan lagi, jadi dia memutuskan untuk membalas dendam pada istrinya. Jadi mulai beberapa tahun yang lalu, resort Paul akan segera dibuka. Saat itu, dia dikenalkan oleh seorang teman dan mengenal Nelly, dua orang yang baru bertemu jatuh cinta sangat nempel. Setelah resort mulai beroperasi, keduanya juga merayakan pernikahan. Di pesta pernikahan, keduanya sangat bahagia. Beberapa tahun kemudian mereka melahirkan anak pertama mereka. Nelly sekarang menjadi lebih lembut karena keindahan alam daerah sekitarnya. Jadi resort Paul mulai menarik semakin banyak pelanggan. Bagian dari apa yang menarik mereka ke tempat ini adalah pemandangan yang indah di sini. Para pelanggan harus katakan bahwa pemilik resort ini sangat cantik. Suatu hari resort ini sangat sibuk. Tapi Nelly yang bertanggung jawab atas penerimaan tiba-tiba menghilang. Ketika Paul naik ke atas untuk menemukan tirai di ruang tamu telah ditarik. Di dalam ruangan terdengar suara Nelly. Setelah membuka pintu, Paul melihat istrinya dengan pria asing. Paulus mengenal pria ini. Dengarkan dia orang kaya dan sering pergi ke resort. Paul bahkan belum membuka mulutnya. Kemudian Nelly mengatakan bahwa temannya mengundang dia untuk menonton film dengan lampu. Alasan mereka menarik tirai untuk meningkatkan efeknya. Setelah itu, dia juga melakukan gerakan yang sangat imut. Sepertinya mencoba menyembunyikan sesuatu. Meskipun Paul tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia sangat sensitif untuk menyadari bahwa itu jelas tidak sesederhana itu. Paul kehilangan akal sehatnya ke pantai. Dan berkata pada diri sendiri jangan pikir yang aneh. Beberapa hari kemudian Nelly pulang dari mall. Di belakangnya adalah seorang tamu yang membantunya dengan barang bawaannya. Tamunya berusia sekitar 50 tahun, seorang fotografer. Sebelum berangkat fotografer juga mencium tangan Nelly. Keduanya juga berjanji untuk pergi berbelanja bersama lain kali. Melihat adegan ini, ekspresi Paul sangat rumit. Nelly bilang dia ingin pergi ke rumah ibunya untuk bermain. Tapi mengenakan gaun panjang yang sangat seksi dan riasan yang indah. Paul merasa ada yang tidak beres. Karena sebelum Nelly pulang, ibunya selalu berpakaian sangat sederhana. Namun kali ini tidak hanya memakai sepatu hak tinggi, Nelly juga memakai lipstik merah. Paul mengikuti penemuan itu. Jalan ini bukan jalan pulang ke ibu Nelly. Selanjutnya, orang kaya yang menonton film dengan Nelly sebelumnya juga muncul di gang. Pada saat Paul mengejar mereka, keduanya hilang. Paul bergegas ke rumah ibu mertuanya untuk memeriksa kebenaran spekulasinya. Tapi sebelum dia bisa masuk ke dalam rumah, dia mendengar suara yang familiar, Nelly. Dia tersenyum dan berkata bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Jadi dia duduk di sini menunggu mereka. Paul juga menemukan alasan yang bagus. Katakan padanya diiseng aja lewat sini. Tetapi bahkan melihat istrinya muncul di dekat rumah ibu mertuanya. Paul masih berspekulasi. Dalam perjalanan pulang, Paul terus memikirkan patung istrinya dan pria lain yang sedang menonton film. Beberapa hari kemudian, istri cantik Nelly yang merupakan ibu rumah tangga, sekali lagi menghilang. Paul pergi ke pantai untuk mencari. Benar saja, dia melihat adegan yang tidak ingin dia lihat. Nelly meluncur di kano. Dan pengemudi sampan adalah orang kaya itu. Paul mengikuti mereka berdua. Dan melihat satu demi satu keluar dari hutan. Pria itu bahkan membantu Nelly naik ke kapal, gerakannya tampak sangat akrab. Melihat mereka berdua pergi, Paul merasa sangat lemah dan jatuh ke tanah. Pria ini berusia kurang dari 40 tahun. Sangat marah sehingga hampir mengalami serangan jantung. Paul tidak pulang sampai larut malam itu. Dan Nelly sepertinya menyadari sesuatu. Dia sangat cemas menunggu suami. Melihat ekspresi sedih suaminya, Nelly berbicara dengan Paul tetapi Paul tidak menjawab. Nelly agak bingung. Dia menangis dan bertanya kepada Paul mengapa dia pulang begitu lambat. Apa yang terjadi setelah semua, dia bilang dia khawatir. Menghadapi pertanyaan istrinya, kali ini Paul bersedia mengungkapkan spekulasi di dalam hatinya. Nelly bilang dia dan pria itu sama sekali tidak ada hubungannya. Walaupun Paul tidak percaya.
Tapi menatap mata istrinya sepertinya tidak berbohong. Paul berpikir mungkin benar bahwa dia terlalu banyak berpikir. Keduanya akhirnya berpelukan dan kembali seperti semula. Setelah berapa lama, Nelly tidak menyebabkan apa-apa lagi. Suatu hari di resort, karena fotografer menunjukkan video yang dia rekam untuk dilihat semua orang. Di dalamnya ada banyak pemandangan di kota yang indah. Sambil melihatnya, ada juga nyonya cantik Nelly. Tapi rekaman Nelly ini adalah adegan di mana dia dan pria itu nongkrong di pantai. Tubuh panas Nelly baru saja muncul di layar, membuat para pria sangat bersemangat. Adegan lirikan cinta Nelly dan pangeran membuat Paul sangat marah sehingga dia memecahkan gelas anggur. Di kepala Paul, dia mulai memikirkan berbagai pemikiran. Misalnya, adegan di mana istrinya yang cantik sedang duduk di kedai kopi menunggu pemuda itu. Atau adegan di mana dia habiskan waktu di telepon dengannya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Paul melemparkan gelas anggur itu. Paul kehilangan kendali dan melangkah untuk mengusir semua orang. Nelly meminta Paul untuk tenang, tetapi Paul mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Hubungan keduanya menjadi tegang. Paul berbicara langsung dengan Nelly. Bahwa begitu dia melihat gambar seperti itu, dia kehilangan kendali. Untuk menghibur dan mendorong Paul, Nelly berjanji untuk menjaga jarak dari para laki-laki di masa depan. Tetapi segalanya tidak menjadi lebih baik karena konsesi Nelly. Paul menjadi sangat gila sehingga hanya butuh 10 menit untuk tidak melihat istrinya. Dia segera menginterogasi dengan siapa istrinya. Nelly harus menjelaskan setiap hari, dia sangat menyedihkan. Yang lebih penting adalah tidak peduli bagaimana Nelly menjelaskannya, Paul tidak akan mempercayainya. Dia bahkan memukulnya dengan tangannya. Waktu semakin lama. Bahkan tamu resor pun tahu bahwa pasangan ini terus-menerus bertengkar. Bisnis terpengaruh, Nelly juga disiksa terus. Suatu hari hujan deras di kota. Resor ini mengalami pemadaman listrik sehingga Nelly pergi ke kamar demi kamar untuk membawa lilin untuk para tamu. Ini adalah perilaku yang sangat normal. Namun masih diintip dan dispekulasikan oleh Paul. Sebelum tidur, Paul naik ke atas untuk menutup jendela. Tapi tidak sengaja menemukan gelang istrinya. Ini membuat dia mulai berpikir lagi. Paul mengira istrinya pasti telah menyelinap dengan seorang pria dan menjatuhkan gelangnya. Setelah kembali ke kamarnya, Paul segera menanyai istrinya. Nelly menjelaskan bahwa mungkin dia menjatuhkan lilin ketika dia pergi untuk membawa lilin ke pelanggan. Tapi Paul tidak percaya sama sekali. Nelly sangat lelah dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Tengah malam itu Paul tiba-tiba terbangun. Ternyata istrinya tidak ada. Dia bergegas ke kamar putranya untuk menemukan. Istri juga tidak ada di sini. Paul pergi ke pintu depan setiap kamar untuk menguping untuk melihat apakah suara istrinya ada di sana. Tiba-tiba Paul teringat bahwa fotografer yang dekat dengan istrinya juga menginap di sini hari ini. Membuka pintu kamar, Paul memang menemukan 2 gelas anggur di kamar. Melihat sekeliling dan masih tidak dapat menemukan istri, Paul segera melampiaskan amarahnya pada lawan. Dia juga menyalahkan fotografer karena merayu istrinya, bahkan mengatakan dia bermaksud memancingnya untuk melarikan diri bersamanya. Fotografer marah dan menendang Paul keluar dari ruangan. Tunggu sampai Paul kembali ke kamar untuk menemukan Nelly sudah kembali. Dia marah sambil mengucapkan kata-kata kasar dan memukuli Nelly. Keesokan harinya Nelly pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Begitu dia sampai di sana, Paul juga datang. Di depan dokter, tetapi Paul tidak menunjukkan rasa hormat. Dia tidak menyadari kesalahannya, tetapi dia juga dengan keras mengutuk istrinya karena menjadi cewek gak punya harga diri. Nelly hanya bisa menangis kesakitan sekarang. Dia tidak tahu di mana dia salah. Banyak hal adalah imajinasi suaminya tapi salahkan dia. Dokter melihat mereka berdua seperti itu dan menyuruh mereka berdua pulang. Tetapi setelah kembali ke rumah, Paul menjadi lebih keterlaluan. Dia memaksa istrinya untuk minum obat penenang. Kemudian kunci pintu di sebelah kiri. Tunggu sampai Nelly tertidur lelap dan ikat dia ke tempat tidur. Dia melakukannya untuk menghindari Nelly pergi di tengah malam. Tapi di sini perilaku hiruk-pikuk Paul belum berhenti. Saat berdiri bercukur, bayangan istrinya selingkuh dengan pria lain muncul di kepalanya. Pada akhirnya, Paul tidak bisa menahan api di hatinya. Menggunakan pisau cukur untuk membunuh istrinya. Tapi tunggu sampai dia keluar dari kamar mandi. Dia melihat istri benar-benar tidak mati dan berbaring di tempat tidur lagi. Ini juga merupakan adegan terakhir dari film. Film berakhir di sini juga. Jadi Paul membunuh istrinya pada akhirnya apa tidak, direktur tidak memberi kami jawabannya.
Film ini mengingatkan saya pada film Jangan Bicara Dengan Orang Asing. Saat itu, saya merasa bahwa pemeran utama pria di film itu sangat menakutkan. Tapi menonton Neraka tahun 1994 ini masih membuat saya merinding. Tapi menurut saya, kesalahan dari dua sisi ya. Sebagai seorang istri, tindakan Nelly tidak bagus terlalu berlebihan.